Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Kami dari kelompok 6 Program Studi Sistem Informasi Universitas Indo Global Mandiri Palembang. Perkenalkan, saya Boy Cipta Pertama bersama teman-teman saya, yaitu M. Andra Rifael, Aulia Azhara, Siska Ramadhani, Amromi Muharram, dan terakhir Muhammad Akbar. Nah, di video kali ini kami akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Berbasis Objek. Let's go. Judul proyek yang kami kerjakan sendiri adalah aplikasi penentu lokasi kopi jangkar keliling berbasis GIS. What is that, bro? Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita ke pembahasan. Oke, pertama-tama kita akan membahas mengenai tujuan utama penelitian ini. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membangun sebuah aplikasi penentu lokasi kopi jangkar keliling berbasis GIS, yang dimana itu dapat membantu pelanggan untuk menemukan barista ataupun karyawan secara real time dan mempermudah pihak manajemen dalam pemantauan operasional seorang pegawai. Nah, diharapkan dari aplikasi ini juga pemantauan lokasi karyawan, lalu pengolahan data karyawan, serta interaksi antara karyawan, admin, dan juga pelanggan itu dilakukan secara cepat, terstruktur, dan juga terintegrasi. Nah, aplikasi ini juga itu diharapkan membantu proses operasional yang dulunya dilakukan secara manual, sekarang dapat dilakukan secara instan melalui aplikasi ini. Jadi untuk bagian pertama ini saya jelasin dulu tentang target pengguna aplikasi. Aplikasi kopi jangkar keliling ini dipakai oleh 3 pihak utama, yaitu yang pertama pelanggan, yang kedua karyawan atau barista, dan yang ketiga admin. Saya jelasin yang pelanggan dulu. Yang pertama, pelanggan pakai aplikasi untuk melihat lokasi barista secara real time. Bisa scan QR dan nanti juga bisa dikasih rating. Jadi pelanggan itu tinggal buka peta dan langsung kelihatan tuh baristanya ada di mana. Yang kedua, karyawan atau barista itu gunanya untuk update lokasi jualan terkini. Jadi setiap barista bisa memperbarui posisi mereka supaya pelanggan bisa menemui dengan cepat. Dan yang ketiga, admin berfungsi untuk mengelola data barista, memantau pergerakan, dan memastikan operasional tetap berjalan lancar. Jadi, aplikasi ini sebenarnya menghubungkan 3 pihak dalam satu platform, biar semuanya lebih rapih dan efisien. Selanjutnya, saya jelasin sedikit tentang kopi jangkar keliling itu sendiri. Kopi jangkar adalah usaha mikro yang bergerak di bidang minuman kopi dan konsepnya itu keliling atau mobile. Jadi barista nggak berjualan di satu tempat saja, tapi pindah-pindah pakai motor atau gerobak portable. Tujuan usahanya itu sebenarnya sederhana, biar kopi bisa lebih mudah dijangkau pelanggan, misalnya di taman kota, area kampus, acara komunitas, atau tempat ramai tanpa harus bikin kedai tetap. Dengan sistem keliling seperti ini, pelanggan bisa menikmati kopi dimanapun mereka berada tanpa harus jauh-jauh. Dari kondisi di lapangan, ada beberapa masalah yang sering dialami oleh barista keliling, yaitu yang pertama perpindahan lokasi. Kadang barista harus pindah mendadak karena arahan Satpol PP, kondisi lapangan atau tempat yang gak memungkinkan. Yang kedua ya lokasi tidak menentu. Pelanggan sering kesulitan menemukan lokasi terbaru barista karena tidak adanya peta atau pemberitahuan. Dan yang ketiga, operasional masih manual, belum ada sistem digital yang menyimpan data lokasi secara real time. Yang terakhir, feedback pelanggan belum terstruktur. Komplain, rating, atau keluhan pelanggan belum tercatat dengan baik. Masalah-masalah ini yang akhirnya jadi dasar kenapa kita bangun aplikasi ini. Terus kenapa aplikasi ini penting? Karena aplikasi ini menghubungkan semua aktivitas operasional kopi jangkar dalam satu sistem. Dari sisi operasional, aplikasi ini mengintegrasikan lokasi barista, penjualan, absensi, dan kebutuhan lainnya supaya lebih rapi. Dari sisi pelayanan, pelanggan bisa tahu lokasi barista secara real time lewat peta GIS.
Jadi nggak lagi ada istilah tuh bingung baristanya ada di mana. Dari sisi digitalisasi, admin dan manajemen bisa melakukan pengawasan, pengambil keputusan dan ngatur data jauh lebih mudah. Dan terakhir dari sisi efisiensi, semuanya jadi transparan, cepat dan gak ngabisin waktu. Intinya aplikasi ini bikin proses bisnis Kopi Janggar lebih modern dan terstruktur. Terakhir saya jelasin fitur-fitur utama yang ada di aplikasi ini. Yang pertama, scan QR. Pelanggan bisa scan QR dari Instagram, banner, atau gerobak untuk langsung melihat lokasi barista. Yang kedua, login multi-user. Setiap pengguna punya akses yang berbeda. Penggunanya yang pertama tadi, pelanggan, barista, dan admin. Ketiga, update lokasi karyawan. Barista bisa update posisi jualan mereka secara real time lewat GPS. Dan yang keempat, melihat lokasi kopi keliling. Pelanggan dan admin bisa lihat posisi barista aktif di peta GIS. Lalu, melihat rute dan detail karyawan. Pelanggan bisa lihat profil barista, rute yang pernah dilewati, dan jarak estimasi lokasi. Lanjut ke kelola data karyawan. Itu di bagian admin. Admin bisa tambah, edit, atau hapus data barista. Dan yang terakhir, memberikan masukan dan ulasan. Pelanggan bisa kasih rating dan komentar setelah membeli kopi, jadi lebih interaktif. Fitur-fitur ini dibuat untuk menyelesaikan semua masalah yang tadi saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Siska Ramadhani, NPM 2024-210045. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai batasan sistem. Batasan sistem ini penting supaya kita tahu ruang lingkup apa saja sih yang bisa dan tidak bisa dilakukan aplikasi pada versi awal ini. Yang pertama, aplikasi hanya menampilkan lokasi barista yang sedang aktif. Jadi, fokus aplikasi ini adalah untuk membantu pelanggan mengetahui posisi barista terdekat secara real time. Sistem ini tidak mencakup analisis wilayah penjualan atau prediksi cuaca. Karena itu, berada di luar ruang lingkup pengembangan tahap awal. Yang kedua, aplikasi tidak menyediakan fitur transaksi online atau pembayaran digital. Sistem ini hanya fokus pada pemantauan lokasi dan interaksi ringan, sehingga proses pembayaran tetap dilakukan secara langsung antara pelanggan dan barista. Yang ketiga, pembaruan lokasi masih bergantung pada koneksi internet dan GPS perangkat. Artinya, jika jaringan internet pengguna lambat atau GPS tidak aktif, maka update lokasi mungkin akan mengalami keterlambatan. Dan yang terakhir, yaitu keempat, beberapa fitur lanjutan seperti sistem bonus pegawai, laporan penjualan otomatis, dan manajemen stok belum tersedia. Fitur-fitur tersebut direncanakan untuk pengembangan tahap berikutnya agar aplikasi semakin lengkap dan profesional. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kebutuhan fungsional, yaitu fitur-fitur utama yang harus dimiliki aplikasi agar dapat berjalan sesuai tujuan. Fitur pertama adalah scan QR. Dengan fitur ini, pelanggan dapat langsung memindai QR untuk melihat lokasi barista terdekat di peta. Fitur ini mempermudah pelanggan agar tidak perlu mencari secara manual. Fitur kedua adalah login system. Di dalam aplikasi terdapat 3 jenis pengguna, yaitu admin, karyawan, dan pelanggan. Setiap pengguna memiliki hak akses masing-masing sehingga keamanan data tetap terjaga. Fitur berikutnya adalah update lokasi. Barista atau karyawan akan memperbarui lokasi mereka secara real time menggunakan GPS. Hal ini penting untuk memastikan pelanggan mendapatkan titik lokasi yang akurat. Fitur selanjutnya adalah peta lokasi, yaitu fitur yang menampilkan posisi seluruh barista yang sedang aktif dalam suatu area tertentu. Pelanggan dapat melihat dan memilih barista yang paling dekat dengan posisi mereka.
Berikutnya, ada fitur rute dan detail karyawan. Melalui fitur ini, pelanggan dapat melihat nama, rute, dan profil singkat dari barista atau karyawan. Dengan begitu, pelanggan bisa mengetahui siapa yang akan melayani mereka. Kemudian ada fitur kelola data karyawan. Pada bagian ini, admin dapat mengelola semua data karyawan seperti menambah, mengubah, atau menghapus data, termasuk status keaktifan karyawan atau barista. Dan yang terakhir, ada fitur rating dan komentar, yang dimana pelanggan dapat memberikan penilaian setelah menerima layanan dari barista. Fitur ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan membantu admin dalam memonitor performa staf. Berikutnya, di sini saya lanjutkan kebutuhan non-fungsional, yaitu kebutuhan yang tidak berhubungan langsung dengan fitur utama, tetapi sangat mempengaruhi kenyamanan dan stabilitas aplikasi. Yang pertama, sistem harus menggunakan login dan verifikasi akun untuk mencegah akses yang tidak sah. Hal ini penting untuk menjaga keamanan data pengguna. Yang kedua, proses update lokasi harus cepat dan berjalan secara real time tanpa membebani server. Pengguna harus tetap dapat melihat pergerakan barista dengan lancar. Yang ketiga, antar muka aplikasi harus sederhana, modern, dan mudah digunakan, baik di perangkat web maupun mobile. Tampilan user-friendly akan meningkatkan pengalaman pengguna. Yang keempat, aplikasi harus dapat berjalan di berbagai perangkat Android dengan koneksi internet yang stabil. Dengan begitu, jangkauan pengguna menjadi lebih luas. Yang kelima, sistem harus tetap berfungsi meskipun jaringan mengalami gangguan ringan. Artinya, aplikasi tetap bisa digunakan walaupun koneksi tidak terlalu cepat. Dan yang terakhir yaitu keenam, struktur kode pada aplikasi harus modular, sehingga memudahkan proses pengembangan fitur tambahan di masa depan tanpa perlu mengubah banyak bagian. Demikianlah penjelasan saya mengenai batasan sistem, kebutuhan fungsional, dan non-fungsional pada aplikasi barista berbasis lokasi atau GYS ini. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Lalu untuk stakeholder dan aktor. Nah, dalam sistem ini terdapat 3 aktor utama yang berperan dalam penggunaan aplikasi ini. Yang pertama ada pelanggan, karyawan, dan juga admin. Untuk pelanggan sendiri, seperti yang tertera dalam PPT kami, itu fungsinya itu mencari lokasi barista, melihat detail dan memberi rating dan komentar. Nah, fitur yang dapat diakses oleh pelanggan sendiri yaitu scan QR, lihat peta, rute, dan juga dapat memberikan rating ataupun ulasan kepada seorang karyawan. Selanjutnya yaitu aktor kedua, karyawan. Deskripsi sendiri, karyawan di sini dapat menjual kopi keliling dan memperbarui posisi lokasinya sendiri. Nah, fitur yang diakses sendiri adalah login dan juga update lokasi. Selanjutnya juga ada admin. Deskripsi sendiri dari itu dapat mengolah data karyawan atau barista, akun, dan memantau peta GIS. Fitur yang diakses adalah login, kelola data, lihat peta, dan pantau sebuah ulasan ketika ulasan itu buruk ataupun bisa dihapus lah teman-teman jika ada ulasan yang buruk ataupun tidak senonoh. Oke, selanjutnya mengenai use case kami. Seperti yang terdapat di gambar, ada beberapa fitur utama dari use case kami yang berhubungan dengan aktor dan juga aplikasi. Yang pertama, dimulai dari memindai kode QR ataupun scan QR, yang dimana aktor yang terhubung sendiri terdapat pelanggan dan juga admin. Digunakan untuk melihat lokasi kopi jangkar keliling tanpa login terlebih dahulu. Makanya include dari memindai kode QR. Lalu selanjutnya login aplikasi. Login aplikasi sendiri itu merupakan fitur yang digunakan oleh pelanggan, admin, dan juga karyawan. Kenapa harus login? Karena untuk mengakses beberapa fitur yang ada dalam aplikasi tersebut. Contohnya yaitu update lokasi karyawan. Update lokasi karyawan sendiri, karyawan mengharuskan login dulu ke aplikasinya agar dapat update lokasinya sendiri secara real time.
Lalu update lokasi karyawan ini extend ke melihat lokasi kopi jangkar keliling. Kenapa? Karena jika karyawan melakukan update, otomatis lokasinya itu bisa dilihat oleh pelanggan di sini. Oke, selanjutnya yaitu fitur kelola profil dan data karyawan, yang dimana yang terhubung sendiri adalah admin, dimana admin ataupun manajemen lah bisa mengelola ataupun mengedit sebuah data karyawan, mulai dari nama, umur, jenis kelamin, lalu profil singkat mengenai karyawan tersebut. Nah, selanjutnya update ataupun kelola profil dan data karyawan ini extends ke lihat rute dan detail informasi karyawan. Kenapa? Karena ketika pelanggan sudah login aplikasinya sendiri, maka pelanggan itu dapat melihat rute sendiri, itu mulai dari seberapa jauh antara jarak pelanggan ke barista terdekat, dihitung dari per meter. Lalu melihat data informasi karyawan sendiri didapatkan dari kelola profil dan data karyawan ini. Makanya ketika admin mengelola ini, maka extend ke sini. Maksudnya itu pelanggan itu dapat melihat informasi karyawan yang sudah diupdate oleh admin ataupun ditambahkan oleh admin, mulai dari nama karyawan, pelanggan karyawan, lalu rating karyawan juga bisa dilihat dari sini. Selanjutnya fitur terakhir yaitu ada memberikan rating dan ulasan pada karyawan, yang dimana terhubung dengan pelanggan dan juga admin. Pelanggan sendiri dapat memberi rating dan ulasan, mulai dari ratingnya itu 1-5 bintang kepada seorang karyawan. Lalu juga dia itu dapat memberikan ulasan kepada seorang karyawan mengenai komentar, mungkin karyawannya buruk pelayanannya atau apa. Nah, semua rating dan ulasan itu disimpan oleh admin. Tugas admin sendiri di sini yaitu untuk mengelola ulasan dan juga rating yang diberikan karyawan. Jika terdapat ulasan yang tidak senonoh ataupun tidak baik untuk ditampilkan di aplikasi tersebut, maka admin dapat menghapus ataupun mensensor kata-kata yang ada dalam kalimat yang diberikan oleh pelanggan tersebut. Nah, mungkin itu saja use case dari kami. Terdapat 7 use case yang dimulai dari memindai kode QR, login aplikasi, lalu update lokasi karyawan, melihat lokasi kopi jangkar keliling, lalu kelola profil dan data karyawan, lihat rute dan detail informasi, dan terakhir memberikan rating dan ulasan pada karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andra Rifael dengan NPM 2024-22155. Pada kali ini, saya akan menjelaskan sistem aplikasi penentuan lokasi kopi jangkar keliling berbasis JIS. Use case pertama adalah scan QR yang dilakukan oleh pelanggan. Pada skenario ini, pelanggan dapat memindai kode QR yang biasanya dibagikan melalui Instagram atau media sosial lainnya untuk melihat lokasi terkini dari kopi jangkar keliling tanpa perlu login. Prosesnya dimulai ketika pelanggan membuka kamera atau fitur scan QR di aplikasi. Setelah kamera aktif, pelanggan mengarahkan kamera ke kode QR yang telah disediakan. Sistem kemudian membaca data QR tersebut dan melakukan proses validasi. Jika QR valid, aplikasi akan menampilkan peta lokasi kopi jangkar keliling secara real time, sehingga pelanggan dapat memperbesar tampilan atau memilih titik lokasi yang diinginkan. Namun jika kode QR rusak atau tidak terbaca, sistem akan memberikan notifikasi bahwa kode QR tidak valid. Use case ini memastikan pelanggan bisa menemukan lokasi kopi dengan cepat dan praktis. Baik, kali ini kita akan berpindah ke use case yang kedua, yaitu login aplikasi. Use case ini digunakan oleh 3 peran penting, yaitu karyawan, admin, dan pelanggan. Proses dimulai ketika pengguna membuka menu login. Sistem menampilkan form untuk memasukkan username dan password. Pengguna kemudian mengisi data tersebut dan menekan tombol masuk. Berikutnya, sistem akan memverifikasi apakah data login benar dan akun terdaftar. Jika data valid, pengguna akan berhasil masuk dan mendapatkan akses sesuai perannya. Misalnya, karyawan bisa memperbarui lokasi jualan atau mengedit data, dan pelanggan dapat memberi rating maupun ulasan.
Tetapi, bila data yang dimasukkan salah, sistem akan menampilkan pesan seperti username atau password salah. Use case ini memastikan bahwa setiap pengguna mengakses fitur yang tepat sesuai perannya. Baiklah, mungkin segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya jelasin bagian activity diagram, update lokasi karyawan. Diagram ini menggambarkan proses bagaimana barista memperbarui lokasi mereka di aplikasi secara real time. Alur prosesnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, karyawan membuka aplikasi dan login terlebih dahulu. Jadi sebelum bisa update lokasi, barista harus masuk ke akun mereka supaya sistem tahu tuh siapa yang sedang mengakses. Dan yang kedua, setelah masuk, karyawan memilih menu update lokasi. Menu ini memang disediakan khusus untuk barista supaya mereka bisa langsung memperbarui titik posisi penjualannya. Yang ketiga, aplikasi kemudian membaca koordinat GPS perangkat. Jadi sistem akan otomatis mengambil lokasi terbaru dari HP barista, biar lebih akurat dan tidak perlu input manual. Yang keempat, lokasi dikirimkan ke server GIS. Setelah koordinat berhasil diambil, aplikasi akan mengirim data tersebut ke server pusat. Di sini, data disimpan dan diproses. Kelima, server memperbarui titik lokasi barista pada peta. Hasil dari pembaruan itu kemudian ditampilkan secara real time di aplikasi, baik untuk pelanggan maupun admin. Yang keenam, pelanggan dan admin dapat melihat posisi barista yang terbaru. Ini yang bikin aplikasi lebih efisien, karena setiap perubahan lokasi langsung ditampilkan tanpa perlu refresh manual. Jadi, activity diagram ini menjelaskan bagaimana proses update lokasi berjalan dari awal sampai titiknya muncul di peta. Intinya, biar pelanggan bisa tahu posisi barista secara real time dan admin juga bisa memantau operasional dengan lebih mudah. Melihat peta lokasi keliling. Pengguna membuka peta lokasi kopi keliling, dan sistem memuat peta GIS dan titik lokasi karyawan yang aktif. Lalu, pengguna dapat memperbesar atau memperkecil map, dan pelanggan dapat mengklik karyawan yang aktif di map atau peta. Dan sistem akan menampilkan opsi lihat detail dan rute jarak karyawan. Seperti rute, sistem menampilkan jarak dari waktu antara pelanggan dan lokasi karyawan. Detail, sistem menampilkan informasi dan detail identitas singkat karyawan. Melihat rute dan detail karyawan. Pelanggan dapat memilih karyawan dari peta lokasi kopi jangkar keliling. Lalu sistem menampilkan opsi detail atau rute jarak karyawan dan rute. Sistem menampilkan jarak dan waktu antara pelanggan dan lokasi karyawan. Sistem menampilkan informasi dan detail identitas singkat karyawan. Lalu pelanggan dapat mengklik menu lihat rating karyawan, dan sistem menampilkan rating rata-rata karyawan beserta ulasannya. Saya akan menjelaskan IRD-nya. Tambah edit data karyawan. Tambah dan edit data barista tersebut. Aktor atau admin login ke sistem. Sistem menampilkan dashboard admin, dan admin memilih menu kelola data tersebut. Dan sistem menampilkan for input dan data karyawan tersebut. Dan kemudian admin mengisi, menambah dan menghapus data karyawan tersebut. Dan sistem memperbarui data karyawan tersebut. Sistem menvalidasi data yang tidak valid dan valid. Kita akan menjelaskan yang valid. Valid ini sistem menampilkan pesan data berhasil yang diperbaruinya.
akan menjelaskan yang tidak valid. Tidak valid ini seperti sistem menampilkan pesan. Oke, sistem yang menampilkan pesan lengkap semua kolom sebelum karyawan sebelum kolom sebelum nyimpan, dan kemudian dia akan kembali lagi ke admin mengisi atau menambah atau menghapus data karyawan tersebut. Ini yang tidak valid, yang ini adalah validnya. Oke, lanjut memberikan masukan atau rating ulasan. Memberikan masukan rating dan ulasan aktor atau pelanggan. Pelanggan login ke aplikasi, ke sistem, menampilkan halaman utama aplikasi, dan pelanggan mengklik atau karyawan yang ada di peta atau map tersebut. Sistem menampilkan opsi lihat rute dan detail karyawannya. Kemudian pelanggan memilih opsi detail karyawan tersebut. Pelanggan memilih menu lihat ulasan, dan sistem menampilkan rating bintang 1-5 dan ulasan pelanggan lain. Kemudian pelanggan mengklik beri rating dan ulasan tersebut, dan sistem menampilkan from pilihan bintang 1-5 dan masukkan ulasannya. Dan kemudian pelanggan mengisi dan mengirim ratingnya, dan ada yang tidak valid dan ada yang valid. Ada yang tidak valid dan ada yang valid. Yang valid. Oke, kita akan menjelaskan yang valid dulu ya. Valid ini seperti sistem memperbarui rating rata-rata karyawan dan menampilkan di menu detail baristanya ya. Dan tidak validnya, sistem menampilkan pesan opsi mengirim masukan coba lagi. Dan kita akan menjelaskan yang tidak valid, yang validnya salah. Dan yang valid ini yang valid tadi, sistem memperbarui rating rata-rata karyawan dan menampilkannya di menu detail barista. Dia akan menuju ke admin, dapat melihat, mengelola, dan menghapus ulasan yang tidak pantas. Tapi kalau yang tidak valid, dia tidak akan ke admin. Dia akan ada tulisan coba lagi. Oke, terima kasih. Sebagai kesimpulan dari hasil analisis dan perancangan yang telah kami buat, kami berhasil merancang sebuah aplikasi penentu lokasi kopi jangkar keliling berbasis GIS, yang dimana aplikasi ini diharapkan dapat membantu permasalahan operasional pihak usaha kopi jangkar, dan juga masalah antara pelanggan, admin, dan juga karyawan dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan juga terstruktur. Terima kasih sudah menonton video kami. Jika ada kurang salahnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas. Nah,